Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Jano Hendarto. Pada video kali ini saya akan membahas tentang transformasi affin dan fraktal. Sebelumnya kita sudah membahas tentang transformasi geometri 2 dimensi, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas agak panjang lebar tentang 3 transformasi dasar ditambah 2 transformasi lainnya, yaitu translasi, pergeseran, rotasi, perputaran, skala, perbesaran atau perkecilan, refleksi, pencerminan, kemudian shear, penjerengan misalnya. Jadi kelima transformasi dasar ini sebenarnya adalah merupakan transformasi affin. Jadi transformasi affin itu merupakan bentuk umum transformasi 5 dasar itu di atas. Itu sedikit review tentang transformasi dasar. Sekarang apa itu transformasi affin? Transformasi affin adalah transformasi geometri yang dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini rumusnya, yaitu X aksen sama dengan sebuah parameter atau konstanta A merupakan pengali daripada X, A dikalikan X, di mana XY adalah koordinat aslinya sebelum dilakukan transformasi, tambah B kali Y ditambah E. Kemudian Y aksen sama dengan konstanta C dikalikan X ditambah konstanta D dikalikan Y ditambah F. Bentuk umum seperti ini bisa dijadikan transformasi translasi, misalkan translasi atau geseran, di mana A-nya diambil 1, B-nya 0, C-nya 0, D-nya 1 dengan faktor translasi terhadap sumbu X E dan terhadap sumbu Y F. Begitu juga rotasi juga bisa dengan menentukan A, B, C, D ini sesuai dengan rumus rotasi, di mana EF-nya dinolkan. Begitu juga skala terhadap X, yang ada faktor SX, A-nya ini SX, B-nya dinolkan, E-nya dinolkan, dan seterusnya. Untuk Y, DY-nya ini skala Y, dan seterusnya. Begitu juga refleksi itu kasus khusus dari skala juga, shear juga begitu. Semua bisa dicari dari transformasi umum ini. Ini sering disebut dengan two-dimensional affin transformation, di mana setiap koordinat hasil transformasi X dan Y aksen ini bentuknya di sini kan fungsi linear dari koordinat aslinya X dan Y. Sedangkan parameter A, B, C, dan E dan F ini konstanta yang tentunya menentukan jenis transformasinya. Itu transformasi affin. Kemudian sifatnya secara umum transformasi affin itu garis yang paralel itu ditransformasi menjadi garis paralel juga. Kemudian finite point, titik yang berhingga dipetakan menjadi titik yang berhingga juga. Salah satu contoh dari transformasi affin ini, misalkan kita punya satu transformasi affin ini dengan A-nya 0,79, B-nya 0,04 misalkan, C-nya minus
0,04, D-nya 0,8 dan E-nya 1, F-nya 2 sebagai faktor geserannya di sini. Ya, ini transformasi sembarang yang maka ini merupakan ya bisa dikatakan gabungan antara rotasi, skala, geseran dan kelima transformasi dasar tadi gitu ya. Jadi semua bentuk transformasi Affin itu dapat diekspresikan menjadi 5 transformasi dasar tersebut gitu, bisa dibawa ke sana. Kemudian transformasi Affin yang hanya berhubungan dengan rotasi, translasi, dan refleksi itu tidak merubah sudut dan panjangnya gitu. Panjang itu bisa berubah mungkin karena skala gitu. Kalau cuma diputar, digeser, dicerminkan itu tidak akan termasuk sudut ya. Begitu juga garis paralel, tetap paralel begitu. Kemudian bagaimana penggunaan transformasi Affin ini banyak digunakan di dalam geometri fraktal ya. Untuk apa? Untuk membuat gambar objek alam, seperti daun, pohon, gunung, bukit, dan seterusnya gitu ya. Itu di dalam geometri fraktal gitu ya. Salah satunya peran yang cukup penting adalah penggunaan transformasi Affin ini. Sekarang kita coba melihat bagaimana transformasi Affin digunakan di dalam proses pembuatan gambar objek alam yang mungkin masih sederhana ini. Sebelumnya tapi kita coba jelaskan apa itu fraktal ya. Fraktal itu dari kata fraction gitu ya, pecahan, karena dimensinya juga fraktal itu tidak harus bulat gitu ya, bisa pecahan. Garis pantai misalkan itu bisa berdimensi 1,3 berapa begitu. Karena bukan garis lurus, karena garis pantai itu sampai ke detail-detailnya itu tentunya bentuknya tidak smooth gitu ya. Fraktal bisa didefinisikan atau ya merupakan bidang geometri, sering disebut geometri fraktal ya, yang mengupas dan dapat menjelaskan hal-hal yang ya objek-objek alamiah gitu ya, natural atau objek buatan Tuhan. Jadi selama ini kita sudah belajar mulai dari kecil, SD, SMP, SMA, belajar geometri Euclidean, segitiga, poligon, lingkaran, dan seterusnya. Itu semuanya cocok digunakan untuk mengupas, menjelaskan objek-objek buatan manusia, man-made object gitu. Tapi bagaimana objek-objek buatan Tuhan atau objek alam ini, seperti bebatuan, gunung, pohon, daun, termasuk manusia itu juga. Bagaimana geometri Euclidean dapat menjelaskan objek alam? Tentunya sangat-sangat ya tidak mampu atau banyak keterbatasan, sehingga muncullah fraktal sebagai dianggap sebagai geometri yang lebih cocok untuk mengupas dan menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan alam. Itu tentang fraktal. Kemudian dengan fraktal juga dapat dibuat gambar-gambar tiruan. Ya, tiruan ini bisa juga sangat mirip sekali gitu. Objek alam seperti pohon, gunung, dan lain-lain. Petir juga ya. Menggunakan selain transformasi Affin bisa juga digunakan interpolasi fraktal misalkan ya. Dan yang lainnya, karena masih luas fraktal itu, tidak hanya Affin.
pembuatan gambar dilakukan dengan menggunakan, ya pada kasus ini adalah dengan menggunakan beberapa transformasi affin. Berapa banyaknya ya sesuai dengan kebutuhan. Bisa 3, 4, 5 juga bisa, 6. Bagaimana caranya? Secara umum transformasi affin ini akan dilakukan secara terus-menerus. Misalkan 3 transformasi affin akan dikenakan terus-menerus pada sebuah gambar awal, dan akhirnya ya merupakan diiterasi menggunakan sebuah iterasi di mana objek awal dikenakan affin terus-menerus hingga batas tertentu gitu ya. Batas tertentunya itu pada umumnya secara teori hingga mendapatkan gambar yang tidak berubah lagi atau perubahannya sangat-sangat kecil gitu ya. Ini sering disebut dengan menuju ke fixed point gitu ya, dimana objeknya sudah tetap itu dikenakan transformasi affin, tidak berubah, tetap gambarnya. Nah, gambar hasil iterasi hingga fixed point itu bisa berupa gambar yang bentuknya kompleks gitu ya, bagus gitu, yang bisa diarahkan atau dibentuk menjadi bentuk-bentuk objek alam yang mirip dengan sebenarnya gitu ya. Seperti itu secara garis besar. Nanti ada 2 algoritma pendekatan sebenarnya. Melakukan transformasi affin terus-menerus itu bisa secara deterministik gitu, ataupun secara iterasi random gitu ya. Nanti akan saya jelaskan pada waktu demo programnya. Beberapa gambar objek alam yang ini objek alam yang bisa dibuat atau sudah ada yang menirukan mendekati objek-objek alam seperti ini dengan metode atau teknik-teknik yang dilakukan di geometri fraktal gitu ya. Model daun ya, pohon ya ini semacam bunga atau ya sayur atau bunga, pegunungan itu organ manusia, ini bagian dari binatang gitu, termasuk petir juga.